Hi everyone, I'm Presven. Thank you very much for watching this video. Pemahaman dasar mengenai support dan resist itu sebetulnya cukup sederhana kalau Anda memahami betul dasarnya, bahwa kemudian Anda menggunakan indikator ataupun menggunakan misalkan Fibonacci yang paling terkenal gitu ya untuk support and resist, itu juga hal yang wajar-wajar aja. Dan pertanyaannya adalah Anda ngerti nggak dasarnya dulu. Nah, kali ini kita akan coba diskusi mengenai dasarnya support dan resist. Dari dasar ini kalau Anda paham, tanpa banyak indikator pun, sebetulnya kita bisa untuk melihat di mana titik supportnya, di mana titik resistnya. Hanya tergantung juga mengenai time frame yang kita gunakan. Karena biasanya orang bicara support sekian, resist sekian itu tanpa bicara rentang waktunya berapa lama. Atau kapan ini akan kejadian. Biasanya sih jarang dilakukan estimasi itu karena bisa mudah, bisa nggak ngerti. Ada yang bilang susah juga sebetulnya. Karena apapun yang didiskusikan itu cenderung adalah estimasi. Oke, teman-teman. Sebelum ke sana, saya cuma ngingetin aja bahwa kalau Anda pengen belajar mampu analisa mandiri, Anda bisa chat ke saya di Telegram @fastfan. Dan kita akan diskusi banyak mengenai bagaimana Anda akan bisa mampu analisa pergerakan harga dan mampu trading dengan mandiri. Kalau Anda butuh buku, silahkan ketik di Google Playbook Fastfan. Anda akan ketemu 3 buku. Oke, pemahaman dasar pertama kalau Anda bicara support dan resist adalah seperti ini. Pada saat harga bergerak, itu akan mentok ke titik tertentu. Titik tertentu itu kita sebut sebagai atap, biar Anda mudah paham. Nah, titik atap itu sebetulnya adalah lantai juga, kalaupun kita bicara pada saat harga bergerak lebih tinggi. Jadi, seperti ini. Saat harga itu dari lantai, bergerak naik ke titik tertentu, itu adalah atap. Ketika mentok atap, umumnya atau kebiasaan yang terjadi, dia akan drop. Drop ini akan menjadi lantai berikutnya. Tapi kalau dia nggak tembus lantai ini, dia akan balik naik lagi, melewatin atap sebelumnya, dan akan tembus lagi sampai mentok ke atap berikutnya. Kalau mentok di atap berikutnya, kemudian dia nggak kuat nembus, secara umum cenderung pergerakan harganya akan turun. Dan kalau turun melewati atap yang sebelumnya, drop lagi, biasanya dia akan sampai ke lantai. Nah, ini yang disebut support and resist. Atau kita lihat pakai yang sederhana gini. Oke, kita dari kiri ya. Pada saat harga bergerak, dia akan ketemu resist nih namanya. Once tidak nembus di titik ini, dia akan turun dulu. Dan dia akan berhenti di lantai. Ini yang kita sebut support. Kemudian dia bergerak lagi ke atas. Ketika dia mampu tembus resist ataupun atap yang tadi, dia akan dorong lebih jauh lagi. Dan ketika dia mentok, dia akan turun dulu. Tetapi ketika turunnya ini tidak melewatin atap yang sebelumnya, nih ya, tadi kita di sini ya, maka dia akan berusaha untuk bergerak naik kembali. Ini adalah pola dasar, pola yang paling sederhana mengenai support and resist. Pemahaman ini harus Anda pahamin dulu. Karena kalau enggak, kadang nggak ngerti sampai di mana. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda sering lihat targetnya sekian, oh sudah sampai target, itu sebetulnya adalah menghitung titik-titik resist yang ada. Nah, cara yang lain untuk melihat resist itu adalah Anda bisa lihat pada periode sebelumnya harga itu tertingginya ada di mana. Ada banyak pemahaman yang berbeda-beda tentunya. Ada yang bilang bahwa resist itu adalah titik closingnya ataupun openingnya. Tapi ada yang percaya atau pakai aliran bahwa resist itu adalah tertingginya. Oke, sampai dasar pemahaman ini dipahamin dulu. Nah, Anda bisa gunakan sebetulnya support dan resist ini menggunakan indikator. Misalkan Bollinger ataupun
EMA. Kemudian Anda bisa kombinasi dengan MACD. Bedanya Bollinger, EMA, MA, ataupun WMA itu adalah dari sisi trend following indicator. Sementara kalau Anda bicara MACD, itu sama dengan Anda menggunakan MACD, menggunakan CCI, ataupun menggunakan William R. atau stokastik yang paling umum kalau banyak sekuritas di Indonesia, Sherin, itu adalah osilator. Nah, penggabungan dua itu akan Anda lebih mudah untuk menentukan atau membaca situasi apakah kondisinya itu masih akan bergerak tembus lagi atau turun. Kalau tembus resist, biasanya orang akan bilang breakout. Ini posisi seperti ini titik breakoutnya. Maka dia akan bergerak lebih tinggi lagi. Oke, kita coba lihat pakai chart yang lebih real. Oke, saya pakai ini si Antam gitu ya untuk melihat sebetulnya misalkan kita pakai bahasan Antam ini, Antam itu akan bergerak di resist mana? Step pertama kalau Anda melihat dari chart yang ada ini aja, di mana titik resistnya itu adalah di upper Bollinger kalau Anda pakai Bollinger nih. Saya kasih contoh adalah di titik ini, once dia nembus nggak kuat balik lagi. Titik ini juga sama. Kemudian middle Bollingernya itu juga bisa jadi support and resist. Dan lowernya itu cenderung jadi support. Kalau Anda lihat contoh di sini, ini adalah berhenti di support. Kemudian dia bergerak dan mampu lewatin resist middle Bollinger. Dan bergerak dorong lagi, begitu sampai di titik ini. Ketika dia coba dinaikkan, itu nggak kuat. Dan mesti koreksi dulu. Itu cara pertama. Kalau Anda lihat, Anda bisa juga gunakan Fibonacci, yes. But saya lagi nggak pengen bahas Fibonacci. Saya pengen bahas lebih sederhananya dulu. Oke. Sederhananya seperti apa? Kalau kita misalkan dalam posisi yang saat ini nih, posisinya sedang bergerak. Ini adalah konteks weekly. Fibonacci, resistnya ada di mana? Resistnya yang paling dekat itu adalah di titik ini, 1. Berarti 2140. Ini posisi 910 masih bergerak. Once dia tembus ini 2140, dia akan dicoba. Dan ini tentang seminggu ya, karena ini weekly. Ke arah titik ini, 222. Dari mana dasarnya? Ini kalau Anda lihat, ini adalah titik yang sama dan pernah kejadian di sebelumnya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini lebih kelihatan. Kalau nanti dia akan dorong, struggle-nya akan ada di sini, di 2230. 1, kemudian ini di titik yang sama, 2230, 2240. Dan kalau Anda lihat mundur, disinilah atap dan lantai yang sangat kuat. Selalu berhentinya di sini kalau yang sebelumnya. Dan ketika nggak kuat, tembus. Dan drop paling jauh adalah di sini. Anda juga bisa lihat ini. Oke, itu pemahaman yang paling sederhana kalau Anda bicara support and resist. Kalau resist berikutnya dari titik ini di mana? Kalau Anda misalkan lihat dari beberapa teman-teman yang rekomendasi, titik berikutnya itu adalah di 2260. Kalau dinaikkan lagi, kira-kira kan ada di sini nih. Dasarnya dari mana? Dari titik-titik di sini. Sekitar 2340, once dia bisa break. Kenapa ini 1, 2, 3, 4, cukup banyak di 2260 pergerakannya. Itu adalah pemahaman dasar mengenai support dan resist. Anda bisa lihat dari sisi candle, bisa lihat juga dari sisi indikator. Oke, kita coba contoh lain. Kalau ada nggak sih selain Antam? Oke, misalkan kita ambil yang paling lagi rame gitu ya, Arto. Oke, posisi Arto dengan konteks weekly. Anda bisa lihat. Ini dia udah mentok di support dan bertahan dan kuat naik. Dari mana ngelihatnya? Kita lihat dari sini.
Ini adalah support kuat dia di titik ini sebetulnya. Once dia nanti naik, akan ada di mana? Kira-kira akan ada di sini. Dia harus kejar 6800-an kira-kira. Oke, dasarnya lebih ke arah dari titik ini. Kalau Anda lihat misalkan secara daily lebih mudah kelihatan sebetulnya kalau bicara support dan resist. Oke, selain Anda bisa gunakan yang tadi saya bilang, Anda bisa gunakan Fibonacci misalkan, ataupun indikator yang lain, tetapi paling mudah, ini kalau Anda perhatikan, dia masih berkutat di titik ini, 5800. Ini adalah resist yang cukup kuat, tapi juga jadi support yang kuat. Once ini nanti hari ini bergerak cukup naik lebih tinggi, maka dia harus bisa ke arah 6050. Kalau berikutnya pergerakannya adalah pertarungannya akan ada di sini. Once tembus 6050, berarti dia akan ke 6500. Itu bisa jam cukup tinggi sekali. Nah, kalau mau dibongkar lagi sebetulnya, misalkan Harto ini kita lihat aja yang H1-nya. H1-nya masih cukup bergerak kalau Anda lihat, dan bisa ditarik seperti ini. Ini Anda bisa lihat bahwa H1-nya itu masih berkutat di titik ini. So, itu cara melihat yang paling mudah untuk bicara support and resist. Anda bisa gunakan indikator bisa, atau Anda gunakan candle yang sebelumnya. Kalau pengen lebih jauh lagi, Anda bisa gunakan Fibonacci, karena Fibonacci juga bisa langsung dibongkar. Tetapi inilah dasar yang paling sederhana. Ada contoh lain misalkan, oke. MNCN, SCMA misalkan. Jadi kalau secara harian cukup tinggi. Resist terdekat dia adalah di sini. Hari ini ya. Tapi kalau secara mingguan, let's see. Secara mingguan, minggu ini kira-kira dia harus tembus dulu 270. One SMA, SCMA ini tembus 270. Dari mana dasarnya 270? Titik ini 1. Di sini juga pernah kejadian 2. Dan di sini juga hampir 3 minggu bergeraknya di titik-titik itu. Berarti once dia bisa tembus di kira-kira di sini 274, dasarnya dari mana? Dari sini 274. Maka dia akan bergerak ke arah 290 even 300. Dan kalau bisa lewatin titik ini adalah titik-titik range 304 sampai dengan 312. Itu cara ngeliat resist. Kalau supportnya ada di mana? Support paling dekat ya ini. Selama dia nggak drop di bawah 238 ya masih cenderung naik. 238 dasarnya dari mana? Anda tarik mundur ke kiri, Anda bisa lihat titik ini adalah titik di mana angka yang sering kejadian. Kalau Anda lihat di sini, ini garisnya tuh 2. Kemudian di titik ini. Ya itu cara sederhana untuk melihat support dan resist. Semoga bermanfaat buat Anda yang biasa melihat chart cukup jauh. Thank you very much for watching this video.